Di mana kamu ingin melakukannya, ruang tamu atau di balkon? Di balkon, bukankah itu agak berlebihan, akan sangat memalukan jika seseorang melihat kita? Kalau begitu, mari kita lakukan di ruang tamu dimanapun sama saja. Kalau begitu, mari kita lakukan. Apa yang sedang kamu lakukan, Leon? Bukankah kau ingin kita melakukan hubungan yang dalam? Tuan Cosmode, kamu tampaknya tidak puas, tapi malam ini tidak cocok. Lain hari saja. Leon bingung terus mau apa malam ini. Leon diberi pertanyaan oleh kepala sekolah dari Akademi Noah kecocokan antara pasangan. Kita perlu menjawab terlebih dahulu supaya penerimaan Noah masuk akademi berjalan dengan mudah. Baiklah, apa saja soalnya, mari kita lihat. Bukankah ini hanya tentang kecocokan pasangan? Leon bertanya, warna apa yang kamu suka? Rosweiss menjawab, warna hitam. Bagaimana denganmu? Aku perak. Leon dan Rosweiss saling menatap. Hanya kebetulan saja. Bagaimanapun, mari kita uji seberapa baik kita mengenal satu sama lain. Leon dengan bangga, skorku lebih tinggi dari Rosweiss, ternyata aku lebih memahami ratuku. Rosweiss bingung jawaban Leon, hampir semua tidak ada yang salah terlalu detail. Ada beberapa yang salah, tapi wajar saja soalnya Rosweiss tidak pernah menceritakan pada Leon beberapa masalah. Rosweiss merasa Leon adalah pasangan terbaik baginya. Leon bingung kepada Rosweiss sejak tadi menatapku, apa ada salah sama jawabannya, apa dia menyimpan dendam. Leon menepuk bahu Rosweiss, kita kan tinggal belum terlalu lama, wajar saja kamu dapat nilai rendah. Demi Noah kita harus berusaha. Rosweiss merasa panas di tubuhnya, pola naga aktif. Hentikan Leon omong kosong, cepat tulis jawabanmu yang benar. Malam sebelum ujian masuk. Leon melihat nilainya lumayan bagus. Setelah seminggu bekerja keras, kami di tes tersebut lebih dari 80. Jika kami melakukannya dengan normal, seharusnya tidak ada masalah dengan penilaian keluarga. Rosweiss menyuruh Leon mandi dulu sebelum kembali. Leon terkejut, mandi di kamarmu. Rosweiss mendorong Leon cepat mandi sana. Leon bingung sama Rosweiss apa yang dia rencanakan malam ini. Tapi dia merasa stres memikirkan ujian masuk beberapa hari terakhir. Terserahlah, aku akan menikmati saja. Tiba-tiba Rosweiss masuk hanya memakai handuk. Leon yang melihat terkejut, apa yang kamu lakukan? Aku mau menghilangkan stresku kepadamu. Aku bisa merasa legakan. Tiba-tiba Rosweiss membuka handuknya di depan Leon. Leon terdiam pasrah. Kau tidak bisa lari, Leon, serahkan saja padaku. Keesokan harinya, Leon dan Rosweiss berkunjung ke akademi bertemu dengan kepala sekolah untuk melakukan pertanyaan. Jawab saja yang kita pelajari waktu itu. Ratu Naga Perak tidak pernah menyangka bahwa ujian masuk putrinya akan berjalan lancar. Dan kami tidak hanya menjawab pertanyaan dengan sangat baik dari kepala sekolah akademi perguruan tinggi, bahwa kita adalah pasangan yang saling mencintai. Tapi aku menemukan rahasia balas dendamnya. Ternyata saya memiliki malam yang indah dengan Ratu Naga Perak. Keesokan paginya, kami membawa putri kami Noah ke akademi untuk ujian masuk. Melihat wajah gugup Rosweiss, Leon mendekat dan mulai menggodanya. Kita kan baru menyelesaikan malam yang indah dan efek penyembuhannya berlalu begitu cepat. Rosweiss tersipu malu, pukul pundakku dari belakang dan pergi ke neraka. Kami datang ke kantor pendaftaran Departemen Naga Muda. Staf perguruan tinggi melihat beberapa perbedaan dalam formulir pendaftaran Noah. Terkejut sekali. Naga Perak berusia 1 tahun 3 bulan. Dia menatap kami dengan bingung. Meskipun akademi menetapkan bahwa usia naga muda untuk memasuki sekolah setidaknya berusia 1 tahun. Faktanya semua pendaftaran berusia sekitar 4-6 tahun. Apakah putri kecil Anda terlalu muda? Tapi Rosweiss sudah siap. Jadi pemeriksaan ketat harus menjawab bahwa Noah sangat pintar. Usia baik-baik saja, dan kami menghormati itu. Dan tidak jauh dari sini, seorang pejabat universitas setuju untuk mendaftarkan Noah, tapi akan ada staf khusus untuk putrinya. Dan saya dan Rosweiss perlu melakukan penilaian di lantai 4, di kantor. 3 naga berambut putih duduk berdampingan. Rosweiss miring ke telingaku, membungkuk, merendahkan suaranya dalam pengalamanmu. Apakah menurutmu ketiga orang ini mudah dihadapi? Saya melihat lebih mudah dikalahkan ketiga naga ini. Aku yang dulu sebelum tertangkap olehmu bisa mengambil kepalanya dalam 50 ronde. Kalau mereka tidak berani mengizinkan Noah pergi ke akademi, aku akan datang menantang mereka dengan pedang. Saat penilaian resmi dimulai, pria tua berambut putih yang duduk di tengah adalah Wilson, wakil kepala sekolah Sain. Dia menyuruh kami untuk tidak gugup, santai saja dan jawab pertanyaannya. Rosweiss dan aku hanya tersenyum. Kepala sekolah yang baik. Leon tidak tahu apakah akan ada masalah aneh dengan orang tua ini. Wilson kepala sekolah mengambil kertas putih di depannya dan bertanya, apakah Anda ingat ulang tahun pernikahan Anda? Rosweiss dan aku mengedipkan mata satu sama lain. Masalah ini benar-benar datang. Kami mendiskusikan ini bersama. Lagi pula kami tidak pernah menikah. Memiliki anak di luar nikah. Tapi ada satu hari yang benar-benar tak terlupakan. Pada tahun 1733, kami berdua mengucapkan 25 Mei secara bersama. Itu adalah hari kami jatuh cinta pada pandangan pertama di penjara bawah tanah. Kepala sekolah Wilson melihat seberapa baik kalian berdua, sedikit terkejut. Menikah kurang dari 2 tahun? Anak itu berusia lebih dari 1 tahun. Ani tampaknya berjalan lebih cepat dari rata-rata keluarga. Dan kemudian pertanyaan kedua, selama 2 tahun pernikahan ini,
Pernahkah Anda menemukan kekurangan atau kebiasaan buruk dari pasangan yang tidak Anda tahu? Roswise menjawab tidak. Jawaban Leon iya. Karena jawabannya harus benar dan salah untuk dipercaya. Dan apa yang harus dikatakan tentang kepala sekolah Wilson? Saya berkata dengan tatapan bahwa kadang-kadang saya merasa bahwa saya tidak memiliki rasa tidak ada. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan, dengan wajah bahagia, bahwa istri saya sangat mampu. Apakah itu urusan klan atau pekerjaan rumah dengan anak-anak, itu ditangani dengan baik. Tapi dia terlalu mudah stres. Jadi, saya pikir saya akan menggunakan kesempatan untuk mengatakan kepadanya bahwa saya ingin berbuat lebih banyak untuk keluarga kami. Bersandarlah padaku. Lihat aku tersanjung. Sebenarnya, saya hanya berharap dia tidak akan menekan saya di bawah tekanan di masa depan. Sungguh suami yang bijaksana. Nona Roswise. Menurut Anda, apa hal yang paling menarik dari suami Anda? Para penguji baru saja selesai menanyai Roswise, yang wajahnya merah, mengatakan dia tampan. Sosok yang baik, fokus, dan serius. Cerdas dan tidak mudah marah. Bertanggung jawab. Menjaga anak-anak. Meski tubuhku sedikit lebih buruk dari sebelum menikah. Tapi suamiku juga pandai memurnikan obat. Dia akan mengkondisikan dirinya dengan berbagai obat. Apakah ini memuji saya atau menghina saya? Mengatakan itu, Roswise menatapku dengan penuh kasih sayang. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan wawancara untuk mengatakan kepada suami saya, jangan terlalu memaksakan diri, saya tahu, dan kemudian dia meremas tanganku. Lihat adegan ini. Ketiga penguji berkomentar dengan sangat puas. Sungguh pasangan yang sangat penyayang. Jawab pertanyaannya nanti. Roswise dan saya sangat dekat. Di akhir wawancara, penguji di sebelah kiri menambahkan pertanyaan. Apakah Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda tanyakan satu sama lain? Perlu menjawab kebenaran. Roswise untuk menghindari mengatakan lebih banyak salah. Jawab saya secara langsung. Saya tidak punya pertanyaan untuk suami saya. Aku tahu segalanya tentang dia. Lalu Leon bersandar di sofa, sentuh dagunya dengan satu tangan, alis sedikit terangkat. Kemudian Leon bertanya, apakah kamu menyukai boneka beruang yang saya berikan kepada waktu itu? Roswise terkejut. Aku tidak menyangka dia akan bertanya seperti itu. Masalah yang tidak ada hubungannya dengan identitas, posisi, atau keluhan. Pupil matanya sedikit bergetar. Angkat rambut di telinga bawah di tanganku, jatuhkan mataku dan mengangguk. Aku sangat menyukainya. Aku menampar diriku sendiri untuk mengatakan aku baik-baik saja. Wawancara ini akhirnya selesai. Hasil penilaian dalam beberapa hari. Akan dikirim ke Kastil Naga Perak. Surat yang telah lama ditunggu akhirnya tiba. Sebuah tabung bambu diikat ke punggung naga kecil. Aku melepas tabung bambu itu. Tidak sabar untuk membuka amplop di dalamnya. Kedua putrinya melihat surat itu dengan penuh ketidaksabaran. Isinya ringkas dan jelas. Noah lulus ujian masuk akademi. Menghadiri upacara penerimaan. Setelah itu, kakak hebat. Ibu dan ayah juga hebat. Muen berputar bahagia dengan Noah dalam pelukannya. Hati Noah juga dipenuhi dengan kebahagiaan. Roswise menatapku. Dengan senyum lebar, terima kasih. Aku tidak terbiasa mendengarnya begitu sopan. Terima kasih untuk apa? Terutama oleh Noah sendiri. Seperti yang diharapkan dari putri saya. Roswise memutuskan untuk membuat makanan besar untuk merayakannya. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya apakah saya bisa membantu, agar tidak mengatakan bahwa kamu tidak ada di keluarga ini. Aku mengertakkan gigi dan mengeluh. Dasar ibu naga. Aku tahu kamu sangat pendendam. Mereka berdua terlihat terkejut. Leon terlihat bahagia setelah mencium Roswise di depan semua orang. Akhirnya Leon bisa menghilangkan stresnya. Leon mencium Roswise dengan penuh kasih sayang. Hati Roswise berkata pria ini beraninya dia melakukan itu di sini. Roswise hampir ingin membunuh Leon di tempat. Leon tahu bahwa ketika dia melihatnya wajah Roswise, Leon akan menerima hukuman yang sangat berat. Leon berkata ke semua tamu yang datang bahwa ini saja yang saya lakukan terhadap istri saya. Muen bahagia memeluk Noah, selamat kakak diterima di akademi. Kepala sekolah memuji Leon dan Roswise, mereka adalah pasangan paling harmonis. Leon dan Roswise dipanggil untuk menemani Noah pidato di atas panggung. Muen terlihat sangat bahagia mama dan papa. Ada di atas panggung bersama Noah. Kemudian Leon dan Roswise membawa Noah ke panggung. Saat ini Leon sudah panik di dalam hatinya. Leon berkata dalam hatinya. 1 jam yang lalu kepala sekolah berkata, kalian adalah pasangan terbaik tahun ini. Jadi kalian harus ikut naik ke panggung untuk pidato tentang pasangan. Pada akhirnya Leon hanya pasrah dan berbicara di atas panggung. Yang pertama berbicara adalah Noah. Kepala sekolah menyuruh Noah berpidato. Kamu adalah kandidat termuda yang mendapatkan skor tertinggi. Apakah kamu memiliki pemikiran untuk membagikan pengalamanmu? Noah menunjukkan sisi dewasa. Jawab. Pertama-tama, Noah ingin berterima kasih kepada ibu saya. Ketika Noah mengusulkan agar saya datang ke sekolah, ibuku memberiku banyak dukungan dan penegasan. Dan kemudian ada adikku tersayang Muen. Dia selalu berada di sisiku. Aku sangat berterima kasih pada mereka. Leon melihat Noah berterima kasih pada Muen dan Roswise. Leon bingung kenapa Noah tidak menyebutku.
Leon pikir Noah membencinya pada awalnya. Kira Leon tidak akan berbicara tentang dia. Setelah berterima kasih pada Muen dan ibunya, Noah melanjutkan dengan mengatakan bahwa hal terakhir yang paling saya ucapkan adalah ayahku. Dia membantuku belajar untuk ujian setiap hari. Dia sering begadang di malam hari untuk menyiapkan materi. Aku berdiri di sini berkat ayahku. Leon berdiri di samping, hampir meneteskan air mata. Setelah pidato Noah, kepala sekolah berbicara dari samping. Pertama, saya memuji Leon karena sangat pandai mengajar anak-anak. Lalu dia bertepuk tangan, Tuan Leon. Putrimu berterima kasih banyak. Apakah kamu tidak menunjukkannya? Leon terdiam mematung dengan tatapan kosong. Bagaimana cara mengekspresikan? Kepala sekolah menyuruh Leon. Kenapa kamu tidak memberi Noah pelukan dan ciuman? Leon terlihat kaget. Pelukan apa itu harus dilakukan? Kepala sekolah berkata, kamu tidak ingin menjadi ayah yang penyayang. Noah tiba-tiba berbisik kepada Leon. Mendengar hal itu, Leon menatap Noah heran. Tanpa diduga, Noah langsung marah dan berkata, cepat cium, cepat akhiri pidato ini. Leon dengan cepat mencium kening Noah. Terlihat wajah Noah begitu kaget. Dalam tatapan kaget Rosweiss, Muen berlari ingin mencium kakak, mengecup lembut sisi wajah Noah. Sangat senang Noah bisa dengan jelas merasakan perhatian ayahnya. Tapi Leon juga puas. Noah bahkan tidak akan membiarkannya menyentuhnya. Rosweiss melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega. Noah akhirnya menunjukkan beberapa tanda mencairkan suasana. Selain itu, untungnya, apa yang baru saja kamu katakan adalah untuk tidak mencium Rosweiss. Kepala sekolah tiba-tiba membuka berbicara dan mengatakan bahwa putrinya dicium. Bagaimana kamu bisa melupakan istrimu, Tuan Leon? Mungkin itu adalah pilihan yang tidak baik bagi Leon untuk membunuh kepala sekolah ini dalam wawancara 3 hari yang lalu. Rosweiss berdiri di panggung dan melihat banyaknya orang di bawah panggung. Dalam pandangan penuh publik, Rosweiss tidak punya tempat untuk melarikan diri. Leon terdiam sejenak, apa yang harus dilakukan. Aku baru saja mendengar Leon menghela nafas tak berdaya. Dan kemudian dalam perbedaan di Rosweiss, kamu mungkin tidak tahu tentang ini kan? Saya dan istri saya adalah orang yang sangat pendiam dan tertutup dalam hidup kami. Kami jarang akrab, bahkan di hadapan orang-orang kami sendiri. Tapi hari ini, untuk menjadi layak kehormatan yang telah diberikan akademi kepada keluarga kami, aku akan membuat keputusan yang berani dan memberontak. Leon menoleh menatap Rosweiss yang hampir membeku di tempat. Leon mendekat untuk mencium Rosweiss di depan semua naga yang hadir. Begitu kalimat ini keluar, ada teriakan ini sangat memalukan dan siulan yang di antara penonton. Leon memeluk istriku tersayang dengan senyum bersemangat. Kita adalah keluarga yang paling bahagia dan harmonis, bukan? Kemudian Leon ingin buktikan kepada semua orang. Leon mengulurkan tangan dengan gerakan. Rosweiss secara tidak sadar mengambil setengah langkah mundur. Ia menggeleng kecil, berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka, Leon, kamu tidak benar-benar harus berciuman di depan ratusan naga. Dalam malu-malu Rosweiss dan Leon berpegangan tangan, tapi satu-satunya yang belum hilang dari ingatan Rosweiss. Kecuali hari aku memasuki jiwaku 2 tahun yang lalu. Dan sekarang bukan hanya tentang berciuman. Dan di depan ratusan naga ini, betapa memalukannya. Saat Leon semakin dekat, pipi Losweather juga semakin merah. Dia bisa saja mengatakan tidak sekarang. Dan kemudian, karena alasan bahwa anak-anak tidak berada di tempat yang tepat, tidak akan membuatnya terlalu sulit di masa lalu. Sampai Leon memeluk lembut Rosweiss. Rosweiss tidak bisa menolak, apakah bahkan mengharapkan sesuatu. Leon menantikan di depan Rosweiss di detik berikutnya. Lalu Leon mencium Rosweiss. Pipi kiri terasa hangat, tapi hanya untuk sesaat. Meskipun Rosweiss sedikit takut, tapi ia bisa merasakannya. Pada saat itu, detak jantungnya melonjak ke tingkat yang belum pernah terasa sebelumnya dan terbayang-bayang. Leon kembali melihat wajahnya Rosweiss. Leon meraih tangan Rosweiss yang dingin dan tersenyum padanya di atas panggung. Sorak untuk kedua pasangan ini, Leon dan Rosweiss. Saat semua orang bersorak, Leon menatap ke Rosweiss dan membisikkan sambil tersenyum. Terima kasih, Rosweiss. Jika bukan karena banyaknya orang di sini sudah beda cerita. Rosweiss benar-benar ingin membunuh Leon di tempat. Kamu benar-benar menganggap saya sebagai permainanmu? Wakil kepala sekolah melihat bahwa Leon pergi. Terima kasih atas tawa dan kebahagiaan yang dibawa oleh keluarga teladan tahun ini. Silakan turun dan istirahat. Leon mengangguk. Leon membawa Rosweiss yang belum pulih dari panggung. Noah mengikutinya dari dekat. Upacara masuk berlangsung selangkah demi selangkah. Upacara berakhir sekitar 1 jam lagi. Noah juga akan memulai belajar di akademi. Leon dan Rosweiss berpamitan dengan Noah di gerbang akademi. Muen bercerita banyak pada kakaknya. Tapi hanya ada satu teman. Jangan lupa Muen. Tentu saja Noah akan mengurus semua keperluan adiknya. Dan akhirnya Leon menghampiri Noah.
Berjongkok menghadap Noah, Leon harus mengatakan sesuatu yang mungkin terlalu berlebihan. Kau mau mendengarkan? Noah tanpa ekspresi, tapi mengangguk serius untuk mendengarkan. Ingatlah untuk makan tepat waktu. Belajar dengan giat. Jika kamu tidak mengerti, kamu dapat bertanya kepada ayah ketika liburan sekolah. Dan yang paling penting, jika kamu sakit, kamu harus menemui dokter dari akademi. Leon memang banyak bicara. Tapi Noah mendengarkan dengankannya dan mengingat. Akhirnya Leon menoleh melihat Rosweiser. Inilah yang ibumu katakan padaku tempo hari ketika dia minum terlalu banyak. Dia malu mengatakan bahwa aku akan membawanya. Hal terakhir adalah apa yang ayah katakan. Berbahagialah dan jangan stres. Lalu secara misterius membungkuk ke Noah dan berbisik bahwa jika ada yang berani mengganggumu, jangan khawatir tentang apapun. Panggil saja ayah. Ayah mendukungmu. Noah menahan sudut mulutnya yang terangkat dan bertanya, apakah kamu seperti ini saat masih sekolah? Leon akan membawa kamu pulang dari sekolah ini. Leon tersenyum dan berkata, tapi jangan khawatir. Noah mengangguk, aku ingat aku akan menjaga diriku sendiri.